Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurinayah dengan NIM 06051282025036. Di sini saya akan membuat video media pembelajaran untuk menuntaskan tugas perencanaan pembelajaran. Materi kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyampaikan simpulan, mensimulasi, dan menghargai perbedaan tentang perlunya musyawarah dalam demokrasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, musyawarah para pendiri bangsa yang dilakukan secara demokrasi dalam melahirkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Adapun materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama itu musyawarah mufakat. Kita ketahui Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, yang mana demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan. Nah, dalam penerapan ini juga, demokrasi Pancasila ini menekankan bahwa demokrasi yang paling tepat dilaksanakan di Indonesia karena sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang sudah melekat dalam kebiasaan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Adapun prinsip utama dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia yaitu dengan adanya setiap pengambilan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Apa itu musyawarah untuk mufakat? Jadi musyawarah itu adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sedangkan mufakat itu ialah suatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat dapat diartikan pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak sehingga tercapainya kebulatan pendapat. Nah, dalam demokrasi Pancasila ini juga ada pun pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia yang dilaksanakan melalui dua cara, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, di mana demokrasi langsung itu mengikut sertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Contohnya itu penerapan demokrasi langsung di Indonesia ini, rakyat diberikan kesempatan secara langsung untuk memilih pemilih yang akan duduk dalam pemerintah negara Indonesia. Biasa kita sebut juga pemilu. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi yang melalui sistem perwakilan, yang mana kita ketahui sistem perwakilan ini kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, oleh karena itu adanya aspirasi yang untuk mewakili pendapat rakyat, yang dimana perwakilannya itu ada pada lembaga-lembaga tertentu, misalnya DPR, DPRD, DPRI. Nah itulah tadi asal mula musyawarah mufakat yang ada pada pemerintahan Indonesia ini. Selanjutnya itu mengenai sejarah demokrasi yang ada di Indonesia. Kita ketahui Indonesia telah menggunakan beberapa kali mengganti demokrasi, baik itu demokrasi parlementer hingga demokrasi Pancasila atau reformasi, yang dimana digunakan hingga sekarang ini. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer ini telah ada pada tahun 1945 sampai 1959, di mana pada periode ini telah menggunakan Undang-Undang Dasar, tetapi Undang-Undang Dasarnya itu hanya sementara, bisa disebut dengan UUDS. Nah, sebagai yang dimana UUDS ini sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini juga di mana masa kejayaan yang ada di Indonesia atau masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena
baru pertama kali Indonesia menggunakan demokrasi ini. Demokrasi parlementer ini yang paling menonjol itu peranan parlementer dan partai-partainya, yang dimana lembaga perwakilan rakyat atau parlementernya memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Akibatnya, perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya mosi tidak percaya kepada pihak pemerintahan yang mengakibatkan kabinet ini harus lengser atau meletakkan jabatannya. Nah, selanjutnya itu ada demokrasi terpimpin yang ada pada tahun 1959 sampai 1965, di mana sejak berakhirnya pemilihan umum itu pada tahun 1955, Presiden Soekarno sudah tidak menunjukkan gejala ketidaksenangan kepada partai-partai politik, karena mereka pada demokrasi parlementer ini telah memperlihatkan mosi tidak percaya kepada pihak pemerintahan. Hal ini menunjukkan pada parlementer terpimpin ini, maksudnya demokrasi terpimpin ini lebih ke menampilkan dominasi presiden dan di mana terbatasnya peranan partai politik serta peranan ABRI lebih sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Jadi peranan ABRI ini lebih meluas, dan sedangkan peranan partai politik ini hanya terbatas peranannya. Nah, selanjutnya itu masa demokrasi Pancasila atau kita sebut dengan masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini perkembangannya terlihat yang menonjol itu semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Kenapa Bu itu menonjolkan kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat? Karena pada masa demokrasi Orde Baru ini lebih kepada demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil, yang dimana sistem presidensil ini sendiri merupakan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan sedangkan legislatif itu terpisah dengan kekuasaannya. Nah, beralih lagi pada masa demokrasi Pancasila atau demokrasi reformasi pada periode 1999 hingga sekarang, di mana dengan berakarnya atau pada kekuatan multipartai yang berusaha untuk mengembalikan pertimbangan kekuasaan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Nah, pada demokrasi Pancasila ini juga nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan rakyat itu kekuasaan yang paling tertinggi di tangan rakyat, tetapi masih dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Serta pada demokrasi Pancasila ini ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berasaskan luber dan jurdil. Apa itu Bu, luber dan jurdil? Luber dan jurdil itu ialah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itulah tadi materi pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Setelah kita mencari jati diri negara kita, akhirnya kita menemukan jati diri kita, yaitu demokrasi Pancasila atau kita sebut dengan demokrasi reformasi. Walaupun demokrasi reformasi ini pada waktu tahun 1919 itu masih banyak perombakan, tetapi kita
tetap melakukan atau tetap menggunakan demokrasi yang terakhir tersebut. Nah, kalian sudah menonton video pembelajarannya bukan? Di sini Ibu ada tugas untuk kalian, yang mana tugasnya itu berkelompok, yang kita akan menganalisis atau mencermati ilustrasi bacaan di sini. Dan di sini soalnya, nah kalian amati dulu soalnya atau bacaannya, baru mengisi soal di bawah ini dengan berkelompok ya. Dan semoga kalian bisa mengerjakannya dengan selesai, dengan bagus, dengan tepat. Tetap semangat, tetap optimis dalam mengerjakan tugas maupun pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu saja dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.